meningkat. Nah, jadi harapan kita adalah kita sama-sama sebagai orang kesehatan masyarakat, sebagai penggiat atau yang bergerak di bidang kesehatan, kita sama-sama bersatu bagaimana nanti TB ini bisa hilang ataupun mungkin berkurang di negara kita. Nah, makanya materi dari kedua narasumber ini sangat bagus sekali. Harapannya nanti dapat memberikan pencegahan kepada kita, memberikan suatu informasi yang baik kepada kita tentang bagaimana keadaan TB di Kalsel, khususnya nanti dari Dinas Kesehatan, dan juga bagaimana promosi kesehatan TB yang dilakukan oleh program TB Care yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Magelang. Mungkin singkat saja dari saya sebagai koordinator terima kasih banyak. Saya buka acara kuliah pakar hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rudi Fahriyadi SK Sipit yang telah memberikan sambutannya. Kemudian memasuki kegiatan yang selanjutnya yakni sesi dokumentasi. Dimohon kepada seluruh peserta untuk bisa mengaktifkan kameranya dan kepada operator bisa memandu jalannya sesi dokumentasi. Oke, baik. Saya izin Pak ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Putri yang telah memandu jalannya kegiatan dokumentasi. Kita masuk ke kegiatan berikutnya yakni presentasi materi tentang distribusi dan frekuensi TB paru dan langkah penanggulangan TB paru di Kalimantan. Mohon maaf, selanjutnya masuk kepada sesi presentasi makalah oleh kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilahkan. Sudah terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Irfan, Universitas Universitas, saya sendiri Marudin, Putri Amaliani, dan juga Siti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah kami dari tutorial dengan skenario batuk yang merenggut. Kepada operator, next. Baik, sebelumnya saya akan membacakan skenario dari yang berjudul batuk yang merenggut. Seorang laki-laki datang ke puskesmas dengan keluhan batuk dari 2 minggu, sakit dada, dan berat badan menurun drastis dalam 1 bulan terakhir. Kemudian laki-laki tersebut dilakukan pemeriksaan swab dan di puskesmas dengan hasil positif. 2 bulan kemudian, laki-laki tersebut meninggal. Kepala puskesmas membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut dan ditemukan bahwa anggota keluarga laki-laki tersebut serta tetangganya mengalami gejala yang sama. Hasil penyelidikan juga menemukan bahwa sanitasi rumah laki-laki tersebut sangatlah kurang, di mana rumah tersebut sangat pengap dan juga gelap. Kepala puskesmas bekerja sama dengan tokoh masyarakat dalam melakukan pencegahan dan juga penanggulangan kasus tersebut. Berdasarkan skenario tersebut, kami mendapatkan problem free, yaitu dengan kasus kejadian TBKP, di mana penyebab dari kejadian tersebut adalah yang pertama adanya sanitasi yang buruk, yaitu sanitasi itu juga disebabkan karena tidak menerapkan PHBS yang baik. Kemudian selanjutnya adanya kontak erat dengan pasien positif TBKP,
selanjutnya juga terlambat mencapai fasilitas kesehatan. Di mana itu juga disebabkan karena rendahnya pengetahuan terkait TB paru. Nah, kemudian efek ataupun dampak dari kejadian TB paru itu juga yang pertama meningkatnya angka morbiditas, di mana meningkatnya angka morbiditas itu juga bisa berimbas kepada kesehatan, meninggal dunia, dan komplikasi penyakit. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya stigma negatif dari masyarakat dan menurunnya tingkat ekonomi, di mana adanya stigma negatif dan juga menurunnya tingkat ekonomi itu bisa berimbas kepada terganggunya psikologi seseorang. Selanjutnya menurunnya IPK dan juga IPK. IPK adalah indeks pembangunan kesehatan serta indeks pembangunan manusia. Next. Kemudian tinjauan kasus berdasarkan sasaran belajar yang kami susun. Yang pertama adalah TB paru, konsep penyelidikan epidemiologi, penyelidikan TB paru, cara pemeriksaan TB paru, syarat sanitasi rumah yang baik, kemudian program pemerintah terkait pencegahan dan juga penanggulangan TB paru, dan yang terakhir adalah peran mahasiswa kesehatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Selanjutnya kita memasuki ke sasaran belajar yang pertama, yaitu konsep TB paru. Nah, di mana TB paru itu sendiri artinya adalah penyakit infeksi yang menular melalui droplet yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, yang mana itu tuh sebagian besar menyerang paru, namun juga bisa menyerang berbagai organ lain. Penyebab dari TB paru adalah Mycobacterium tuberculosis. Next. Untuk faktor risikonya sendiri, yang pertama, adanya kontak erat dengan penderita. Kemudian selain itu juga yang menjadi faktor risiko adalah keadaan sosial ekonomi, lingkungan setempat tinggal, seperti kepadatan hunian, serta ventilasi, kemudian pencahayaan, status gizi, dan perilaku merokok. Untuk pencegahannya sendiri, itu bisa dilakukan dengan pemberian vaksin BCG, kemudian menghindari tinggal di pemukiman yang padat, menghindari dan juga membatasi kontak dengan penderita TB, meningkatkan pelayanan promotif dan penyediaan sarana kesehatan, dan yang terakhir adalah hindari merokok serta tingkatkan gizi. Sasaran belajar selanjutnya adalah konsep penyelidikan epidemiologi, di mana penyelidikan epidemiologi itu adalah kegiatan pencarian penderita atau tersangka suatu penyakit di suatu tempat tinggal penderita. Nah, tujuan umumnya dari penyelidikan epidemiologi adalah untuk mengetahui potensi penularan dan penyebaran suatu penyakit secara lebih lanjut. Untuk tujuan khususnya adalah untuk mengetahui adanya penderita dan juga tersangka suatu penyakit dan menentukan jenis tindakan yang akan dilakukan. Untuk langkah-langkah dari penyelidikan epidemiologi sendiri itu, yang pertama ada pengumpulan data, selanjutnya laporan morbiditas, laporan epidemi, pemeriksaan laboratorium, investigasi kasus, penyelidikan letusan atau KLB, serta yang terakhir adalah survei. Next. Sasaran belajar selanjutnya adalah penyelidikan TB paru, di mana secara singkat penyelidikan TB paru ini ada screening TB, kemudian penemuan kasus oleh petugas tuberkulosis, penemuan kasus bisa secara aktif ataupun secara pasif, kemudian pemeriksaan BPA, dan yang terakhir adalah penyelidikan. Cara pemeriksaan TB paru, yang pertama ada pemeriksaan sputum atau dahak, pemeriksaan darah, pemeriksaan radiologis atau fotorongsen toraks, pemeriksaan biakan, dan yang terakhir adalah tes tuberkulin atau mantox test. Next. Untuk syarat sanitasi rumah yang baik, di mana diketahui faktor lingkungan rumah yang tidak sehat itu disebut dengan rumah yang tidak memenuhi syarat, di mana yang dimaksud itu antara lain ventilasi yang tidak baik, yaitu ventilasi diketahui selain menjaga aliran udara dalam rumah agar tetap segar, juga
ventilasi itu bisa membedakan udara yang ada di dalam ruangan dari bakteri, terutama bakteri patogen. Kemudian dari pencahayaan, di mana pencahayaan itu merupakan faktor risiko yang cukup signifikan. Dengan pencahayaan yang kurang, maka perkembangan kuman TB atau Mycobacterium tuberculosis akan meningkat. Selanjutnya adalah kepadatan hunian, di mana tingkat kepadatan hunian adalah salah satu indikator tentang pencegahan TB, faktor risiko TB, seperti masalah lintas di lingkungan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah menggalakkan program dari pemerintah terkait pencegahan dan juga penanggulangan TB. Nah, kemudian analisis kasus pada skenario secara lebih mendalam. Di mana pada kalimat pertama, berdasarkan pernyataan tersebut, harus diketahui sebenarnya apakah penyakit dari si laki-laki itu. Nah, laki-laki itu kan mengeluhkan batuk lebih dari 2 minggu, sakit dada, dan berat badan menurun drastis dalam 1 bulan terakhir. Nah, apabila itu dihubungkan juga dengan kalimat kedua, di mana di sana disebutkan bahwa laki-laki tersebut melakukan pemeriksaan visum dan hasilnya positif. Jadi, dari gejala klinis yang dialami oleh laki itu, serta adanya pemeriksaan visum yang positif, itu sudah menegakkan diagnosis berupa si laki-laki tersebut mengidap TB parut. Kemudian untuk kalimat ketiga, berdasarkan pernyataan tersebut dapat diasumsikan bahwa laki tersebut sudah mengalami masa infeksi TB aktif, sehingga dalam 2 bulan kemudian laki-laki tersebut meninggal dunia. Dikarenakan laki-laki itu sudah mengalami infeksi dan juga adanya keterlambatan pengobatan. Mohon izin mengingatkan untuk waktu presentasi tersisa 3 menit. Terima kasih. Kalimat keempat adalah hasil penyelidikan menemukan fakta bahwa sanitasi rumah laki-laki tersebut kurang, di mana diketahui bahwa rumahnya sangat pengap dan juga gelap. Kan sudah kita ketahui bahwa salah satu faktor risiko itu adalah keadaan rumah yang gelap, yaitu tidak ada cahaya, dan juga yang pengap atau tidak ada ventilasi. Pada kalimat kelima juga, pencegahan dan penanggulangan untuk kasus TB itu tidak bisa dilakukan oleh puskesmas saja ataupun pemerintah saja. Harus adanya kerjasama dengan masyarakat. Di mana dari analisis kami, di sana dikatakan bahwa tokoh masyarakat juga berperan aktif dalam upaya pencegahan TB ini. Di mana menurut kami, tokoh masyarakat itu berfungsi sebagai jembatan antara puskesmas ataupun pihak pemerintah dengan masyarakat. Jadi, tokoh masyarakat itu sangatlah penting dalam situasi ini. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah melakukan presentasi dari hasil makalahnya. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab selama 5 menit bagi kawan-kawan dari kelompok lain yang ingin bertanya tentang apa yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Dipersilakan untuk bisa bertanya melalui kolom chat atau dengan menggunakan fitur raise hand. Silakan.
Tes, tes. Ya, silakan Elwan. Izin masuk moderator dan izin bertanya kepada kelompok 3. Tadi kalau tidak salah ada menyebutkan terkait dengan siapa yang memegang kebijakan penanggulangan TB gak? Mungkin jikanya belum ada bisa di apa namanya? Apakah kalian pernah mendengar atau mengetahui terkait siapa aja gitu orang yang terlibat di pengendalian penyakit TB? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Elwan dari kelompok 2 atas pertanyaannya. Dipersilakan kepada kelompok 3 untuk bisa langsung menjawab. Halo, kelompok 3, ke dalam jawab nggak? Izin masuk, izin menjawab. Silakan. Ya, silakan. Ya. Baik, terkait dengan pertanyaan Elwan tadi, yaitu pihak mana saja yang terlibat dalam penanganan tuberkulosis ya, kalau tidak salah tangkap. Nah, jadi saya menyebutkan ini berpatokan dengan Permenkes nomor 67 tahun 2016. Di sini ada disebutkan bahwa pemerintah di kabupaten dan kota itu menjadi terlibat dalam program TB. Lalu di sini ada juga disebutkan forum koordinasi TB dan ada suatu gerakan yang dinamakan Gerakan Terpadu Nasional atau Gerdunas TB. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Oke, bagaimana untuk kelompok 3? Apakah ada yang ditambahkan lagi terkait dari jawaban Irfan tadi? Oke, mungkin jika tidak ada yang ditambahkan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tadi. Untuk kelompok 2 tadi, apakah bisa diterima atau ada yang didiskusikan lagi? Sudah cukup. Terima kasih kelompok 3. Baik, terima kasih Awan jawabannya. Oke, dikarenakan waktu dari presentasi dan diskusi sudah habis, maka untuk sesi presentasi dan diskusi dari kelompok 3 dicukupkan lebih dahulu. Terima kasih. Saya ucapkan kembali kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil dari makalahnya. Kemudian memasuki acara yang selanjutnya, yakni penyampaian materi tentang distribusi dan frekuensi TB paru dan langkah penanggulangan TB paru di Kalimantan Selatan oleh narasumber pertama kita, yakni Bapak Muhammad Riza SKM dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Kepada Bapak Muhammad Riza SKM, ulun persilahkan.
Ya, MC. Halo, tes. Iya Pak, terdengar Pak. Ya, bisa terdengar. Bisa Pak, bisa. Slide-nya sudah terlihat? Iya, sudah terlihat. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih MC waktunya. Terima kasih Pak Rudi Paharyadi sudah mengundang saya untuk di kegiatan ini. Pak Rudi Paharyadi ini salah satu tim ahli EPID di Satgas COVID Unlam ya Pak ya. Jadi sangat ahli beliau ini terkait epidemiologi. Kalau Bu Rahma dari Magelang ya Bu ya, Dr. Rahma. Iya betul Pak, saya dari Magelang. Iya. Oh ya, kalau Magelang Jawa Tengah itu saya sering ketemu dengan Pak Sugeng Bu dari Dinkes Jawa Tengah. Ya, di provinsi ya. Iya, titip salam ya Bu ya dengan Pak Sugeng di provinsi. Insya Allah nanti kalau ketemu Pak. Ya, karena waktunya terbatas, kalau saya lihat di jadwal cuma 20 menit ya MC. Ya mudah-mudahan waktunya cukup karena biasanya saya kalau terkait menyampaikan TB ini biasanya bisa 2 jaman, tapi ini 20 menit, jadi nanti saya sesuaikan kira-kira yang mana-mana aja yang penting untuk adik-adik ketahui. Ini mahasiswa semester 5 ya? Iya Pak. Mahasiswa semester 5, saya teringat 10 tahun yang lalu, karena 10 tahun yang lalu saya juga semester 5 di PSKM sama. Jadi saya bukan siapa-siapa, juga keluarga besar alumni PSKM. Jadi saya nama lengkap Muhammad Rija, PSKM angkatan 2007, lulus 2011. Kemarin itu lulus 2011, 2012 ada moratorium CPNS, tidak ada penerimaan CPNS, plus 2013 baru ada penerimaan CPNS. Alhamdulillah kakak lulus farmasi di provinsi, ditempatkan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Jadi di Dinas Kesehatan Provinsi itu ada beberapa bidang, salah satunya bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Selanjutnya biar adik-adik tahu seperti apa situasi TB di dunia, di Indonesia, dan di Kalimantan Selatan, serta kabupaten kota. Di slide ini bisa sama-sama kita lihat situasi TB. Tapi ini 2018, 2019 WHO juga sudah ada mengeluarkan, tapi dokumen resminya kakak belum terima, tapi angkanya kakak sudah dengar. Jadi untuk sini kan ada 3, ada TB, ada TB MDR, ada TB HIV. Kalau khusus TB aja kita Indonesia itu di posisi ketiga beban TB-nya dengan total kasus 842.000, luar biasa, di bawah Cina dan India. Kemudian untuk TB MDR, tadi Pak Rudi juga ada menyinggung tentang TB MDR. TB MDR kita di dunia, Indonesia di posisi ke-7. Apa TB MDR itu mungkin nanti di slide kakak selanjutnya ada kakak jelaskan. Kemudian TB HIV. TB HIV ini seseorang yang sakit TB dia juga sakit HIV, atau sebaliknya dia sakit HIV juga sakit TB. Itu TB HIV. Jadi kalau kita lihat data yang dikeluarkan WHO ini, sebenarnya permasalahan TB di Indonesia ini sangat serius, tidak bisa dianggap enteng. Juara 3 dunia kita. Kalau misalkan sepak bola juara 3 dunia mungkin bisa bangga kita ya. Ini dari segi penyakit juara 3 dunia. Bahkan
Kakak baru dapat info dari teman-teman yang bekerja di WHO. Sekarang Indonesia naik ke posisi 2 di bawah India. Cina sudah turun. Ini mungkin dua kemungkinan. Yang pertama bisa beban TB Indonesia meningkat, atau Cina yang upaya-upayanya luar biasa dilakukan sehingga dia lebih cepat turun kasusnya dibandingkan di Indonesia. Itu kemungkinan yang kedua. Jadi sekarang kita Indonesia itu sudah di posisi kedua di dunia untuk masalah TB-nya. Nah, ini kalau yang tadi estimasi beban TB di dunia, Indonesia ini di Kalimantan Selatan. Jadi setiap wilayah, baik dunia, Indonesia, provinsi, kabupaten, kota, sampai kecamatan, sampai kelurahan, itu kita bisa mengestimasi, memperkirakan berapa sih sebenarnya beban TB atau estimasi TB yang ada di wilayah tersebut. Ini saya kakak masukkan yang estimasi kasus TB di Kalsel tahun 2019 kemarin. Jadi ini tidak sembarangan bisa dapat angka ini, ada perhitungan-perhitungannya. Ini kemarin kami 34 provinsi diundang ke kementerian untuk menghitung ini, dibantu oleh Pak Pandu Riono. Mungkin adik-adik bisa pernah lihat atau baca di Instagram, biasanya beliau sering komen terkait epidemiologi COVID-19, Pak Pandu Riono. Nah, beliau ini kemarin salah satu timnya yang membantu bagaimana menghitung, memperkirakan estimasi kasus TB yang ada di tempat kita. Jadi untuk menghitung ini ada 6 variabel yang digunakan, ada rumus-rumus tertentu yang digunakan, sehingga dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, untuk penghitungan jelasnya mungkin tidak saya jelaskan di sini, mungkin kita tidak cukup waktu. Nanti kalau yang mau lebih lanjut bisa di luar forum, bisa kita nanti sama-sama belajar untuk menghitung ini. Tapi yang jelasnya seperti ini. Misalkan contohnya di Kabupaten Tanah Laut, itu estimasi perkiraan kasus TB-nya ada 1.111 kasus. Totalnya di Kalimantan Selatan itu ada 15.069 kasus. Tapi ini estimasi, artinya perkiraan. Adik-adik kan sudah tahu perkiraan biasanya tingkat kepercayaannya 95%. Artinya angka ini bisa kurang dari ini 5% atau lebih dari ini 5%. Yang pasti tidak jauh dari inilah dan bisa dipertanggungjawabkan perhitungannya. Nah, selanjutnya apa itu tuberkulosis? Tadi kelompok yang sudah ada mempresentasikan terkait tuberkulosis. Jadi tuberkulosis, atau kalau biasa kami di Dinas Kesehatan, di Kementerian Kesehatan, di Puskesmas itu sekarang nyebutnya TB, tidak TBC lagi. Itu karena kalau TBC itu anggapannya pasti penyakit orang susah, penyakit kalangan bawah. Jadi kami lebih seringnya nyebut TB aja. Dah sama, TB, TBC atau tuberkulosis itu sama. Cuma beda penyebutannya aja, supaya dengan harapan kami bisa mungkin sedikitlah mengurangi stigma terkait TBC ini. Karena stigma tentang TB ini masih sangat tinggi di masyarakat, bahwa penyakit TB ini penyakit kalangan bawah katanya. Padahal faktanya kakak kan kebetulan nih memegang data pasien-pasien TB di Kalimantan Selatan nih. Dari data-data tersebut lengkap, petugas kesehatan ada di dalamnya, mulai dari bidan ada, kemudian SKM, apoteker, dokter juga ada, bahkan yang terakhir itu ada dokter spesialis yang menjadi pasien TB. Kalau menurut kakak sekarang kurang tepat kalau kita misalkan mengasumsikan bahwa TB ini penyakit kalangan bawah.
data menunjukkan bahwa siapa saja bisa tertular penyakit ini. Nanti tergantung faktor-faktor pendukung lainnya. Jadi apa itu tuberkulosis? Adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Tadi kelompok yang presentasi tadi juga ada menyebutkan, tapi yang sempat kakak lihat tadi kalau tidak salah ada menyebutkan terutama disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Kalau nggak salah tadi di slide yang kelompok yang presentasi tadi. Padahal kalau menurut kakak ya mulai dulu sampai sekarang kakak belajar ya penyebab TB itu cuma kuman TB, tidak ada yang penyebab lainnya. Artinya kalau disebutkan penyebab utama berarti ada penyebab lain ya. Nah itu mungkin adik-adik mengopi atau mengambil dari mana kakak kurang tahu, tapi yang jelas ya penyebab kuman TB itu ya Mycobacterium tuberculosis. Tapi nanti beda-beda TB-nya, ada yang TB paru, dia menyerang di bagian paru, TB ekstra paru menyerang selain di organ paru. Yang pernah kakak belajar itu sampai saat ini cuma hanya ada 3 organ yang tidak pernah diserang kuman TB. Salah satunya di rambut. Sampai sekarang WHO masih belum membuktikan kuman TB bisa menyerang rambut, kemudian di gigi, kemudian di kuku. Nah, selain 3 organ tersebut, semua pernah diserang oleh kuman TB ini, termasuk di jantung, ginjal, alat kelamin, dan lain-lain itu pernah terbukti diserang oleh kuman TB ini. Kemudian tanda dan gejala juga tadi kelompok yang mempresentasikan juga ada menyebutkan gejala utamanya jelas batuk berdahak 2 minggu atau lebih. Nah ini kalau dulu ya, kalau buku pedoman yang sebelum ini dulu disebutkan batuk berdahak 3 minggu atau lebih. Kalau pedoman yang tadi juga ada menyebutkan Permenkes 67 2016 itu peraturan yang terakhir terkait TB, disebutkan di sana gejala utamanya batuk 2 minggu atau lebih. Nah, kenapa dulu 3 sekarang jadi 2? Jadi itu berdasarkan pengalaman di lapangan itu ternyata rata-rata orang Indonesia termasuk orang kita Kalsel itu kalau ditanya batuk sering menutup-nutupi, agak malu-malu. Biasanya kalau datang misalkan ke puskesmas, ke rumah sakit, Pak, Bu, sudah berapa nih batuknya jadi orang Banjar? Hanya 2-3 hari aja. Nah, padahal setelah kalau kita 100% percaya 2-3 hari, dia tidak termasuk terduga TB. Jadi petugas sebenarnya belum bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut, tapi saya saat biasanya kalau ada pelatihan nanti di slide berikutnya tuh walaupun orangnya bilang batuknya juga cuma 2-3 hari, tapi kalau dilihat dari segi klinisnya, fisiknya ke arah TB, nah, lakukan aja pemeriksaan walaupun dia mengaku cuma 2-3 hari. Kadang-kadang memang terbukti positif dia TB, makanya di pedoman terakhir itu diubah jadi 2 minggu atau lebih. Dan gejala tambahan lainnya, gejala tambahan lain tadi juga disebutkan di slide ada yang sudah mempresentasikan. Yang perlu diperhatikan biasa kalau kita waktu penyuluhan di masyarakat tuh yang terakhir berkeringat malam hari. Biasanya nih masyarakat banyak yang salah persepsi, padahal berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik yang lengkap. Jangan kadang-kadang di mana di materi penyuluhan biasanya cuma berkeringat malam hari seperti itu. Jadi masyarakat salah memahami kalau misalkan malam hari dia ada kegiatan, misalkan ya ada gotong royong atau ada misalkan mahasiswa nih di kos misalkan lagi membersihkan kamar kos berkeringatan, ya wajar aja berkeringatan karena ada kegiatan fisik kan.
artinya itu bukan gejala TB. Itu kadang-kadang yang selama ini yang kakak keliling di 13 kabupaten kota itu yang ditekankan di masyarakat. Nanti masyarakat jangan salah paham. Kemudian jenis pemeriksaan TB. Jenis pemeriksaan TB itu yang pertama pemeriksaan dahak mikroskopis langsung. Artinya untuk menegakkan, untuk memastikan orang tersebut TB atau tidak, ya harus dilakukan pemeriksaan mikroskopis. Kalau dulu dahak yang diambil itu 3 kali, kalau di Permenkes 67/2016 itu sekarang jadi 2 kali aja. Waktu dia datang saat itu dan esoknya. Kalau dulu 3 kali. Jadi itu cara untuk mendiagnosa orang tersebut TB atau bukan. Kemudian yang selanjutnya pemeriksaan biakan. Nah, pemeriksaan biakan ini agak susah. Di puskesmas tidak bisa melakukan ini. Yang bisa melakukan ini di laboratorium kesehatan daerah, Labkesda di Banjarmasin, atau dirujuk biasanya kalau saya itu dirujuk ke BBLK Jawa Timur di Surabaya sana. Ini untuk mengetahui untuk menegakkan diagnosa TB MDR tadi, atau yang sekarang itu kita sebut TB resisten obat, TB-RO. Kalau cuma yang TB biasa, TB reguler, TB sensitif obat, karena sekarang TB itu ada 2 TB sensitif obat, kemudian yang kedua TB resisten obat. Nah, TB sensitif obat itu diagnosanya yang tadi dengan yang dahak mikroskopis, kalau yang TB resisten obat itu diagnosanya dengan biakan. Tapi biakan ini kendalanya waktunya lama. Kita bisa dapat hasil 2 bulan baru dapat hasil. Jadi kadang-kadang pasiennya meninggal duluan, hasilnya baru keluar. Jadi itu sangat tidak optimal dalam program TB. Nah, untungnya sekarang teknologi sudah sangat canggih, ada nama alatnya. Kalau awal-awal itu kita nyebutnya alatnya itu GenSped, tapi sekarang sudah tidak diinikan lagi nama GenSped itu karena nama merek barang, merek dagang. Jadi sekarang lebih dikenal dengan TCM, tes cepat molekuler. Nah, TCM ini baru di Kalimantan Selatan, alat ini baru ada awal tahun 2015. Ini kakak ceritakan sedikit sejarah TCM ada di Kalsel ini. Jadi kakak kan masuk Dinas Kesehatan itu masih 2013, itu belum ada TCM satupun di Kalimantan Selatan. Sedangkan pasien TB MDR pemeriksaannya hanya melalui biakan. Jadi yang sudah kakak sebutkan tadi, hasilnya lama, bisa 2 bulan, sempat pasiennya meninggal dulu baru keluar hasilnya. Kan seperti yang corona sekarang juga kan, dulu awal-awal kita sempat sebulan atau lebih baru keluar hasil, sehingga untuk langkah kebijakan selanjutnya agak susah mengambil karena hasil yang lama tadi. Nah, dengan alat TCM ini kalau lancar itu 2 jam sudah keluar hasilnya. Dia TB sensitif atau TB resisten obat atau bukan TB, sudah keluar. Sekarang alhamdulillah semua rumah sakit daerah di Kalimantan Selatan itu sudah punya TCM. Pertama itu kakak memperjuangkan, pertama ditempatkan 2015 awal itu di Rumah Sakit Ulin. Karena alatnya ini cukup mahal sehingga kita tidak bisa sekaligus mengadakan. Kementerian Kesehatan itu mengadakan bertahap. Yang selanjutnya kemarin itu ditempatkan di Rumah Sakit Hasan Basri Kandangan, Rumah Sakit Ratu Jaleha, Rumah Sakit di Tanah Bumbu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah sudah semua 13 kabupaten kota, bahkan di Banjarmasin itu sudah ada selain Ulin di Ansari Saleh juga ada. Jadi untuk pasien-pasien terduga TB resisten obat kita sudah bisa meriksa di masing-masing. Kalau dulu
Kasihan sekali pasiennya dulu sempat meninggal baru keluar hasilnya. Jadi untung sekarang kita tidak lama-lama lagi menunggu hasilnya. Setelah keluar hasilnya bisa segera diobati. Kemudian pemeriksaan penunjang itu pemeriksaan fototorak atau ronsen. Nah, ini yang kadang sering salah di lapangan. Jadi alur pemeriksaan TB itu pertama itu wajib dengan mikroskopis. Baru kalau misalkan secara mikroskopis tidak terbukti, langkah kedua dengan ronsen fototoraks. Nah, yang masih kami temukan di lapangan itu mikroskopisnya tidak dilakukan, langsung ke ronsen. Itu tidak standar seperti itu. Beberapa rumah sakit yang menjalankan itu sudah kami tegur, sudah kami sampaikan. Sebenarnya kalau mereka mengikuti peraturan atau peraturan internasional pun untuk TB ini juga seperti itu. Bahwa fototoraks atau ronsen itu ruang penunjang, utamanya yang mikroskopis tadi. Nah itu yang sampai sekarang cuma masih sepertinya masih ada beberapa rumah sakit swasta yang kalau tidak mempunyai laboratorium kadang-kadang mereka masih ada yang seperti ini, tapi mungkin rumah sakit yang kecil-kecil. Kemudian pemeriksaan selanjutnya uji kepekaan obat. Nah uji kepekaan obat ini itu nanti untuk apabila kita menemukan pasien TB resisten obat. Jadi dilakukan pemeriksaan lanjutnya dia resistennya terhadap obat apa aja. Jadi nanti untuk pengobatan selanjutnya menyesuaikan apa nih yang obat yang dipakai, apa obat yang tidak. Kalau cuma TB sensitif obat, cukup pemeriksaannya dengan mikroskopis di puskesmas. Kalau uji kepekaan ini sampai sekarang Kalimantan Selatan juga masih labnya masih belum mampu. Kita kalau meriksa ini masih ngirim ke BBLK Surabaya, tapi Labkes Kalimantan Selatan lagi persiapan. Mungkin sebentar lagi kita juga sudah mampu melakukan itu. Kemudian pemeriksaan serologis. Nah, pemeriksaan serologis ini pemeriksaan dengan darah sampai sekarang masih belum direkomendasikan. Nah, ini di lapangan juga ternyata ada dokter yang menggunakan pemeriksaan ini. Tapi setelah kita tahu, kita diskusi, kita sampaikan bahwa pemeriksaan serologis sampai sekarang itu masih belum direkomendasikan untuk diagnosa TB. Kebanyakan ini kadang-kadang digunakan oleh kalau kakak sebut itu oknum untuk menegakkan diagnosa TB anak. Kadang-kadang ada masih yang menggunakan ini, tapi itu tidak boleh menggunakan itu. Nah, untuk pengobatannya, jadi obat TB, OAT, obat anti tuberkulosis yang ada di puskesmas itu obatnya sangat bermutu. Kadang-kadang masyarakat karena obatnya gratis sehingga persepsi masyarakat itu menganggap bahwa obatnya obat murahan lah. Itu kadang-kadang yang kakak temui saat ke lapangan. Padahal obat tersebut sangat berkualitas. Isinya lebih lengkap dibandingkan obat-obat TB yang merek paten yang ada di pasaran. Yang misalkan contoh kakak sebutkan ada merek dagang lah, tidak usah kita sebutkan, yang isinya itu persis sama dengan obat yang disediakan oleh pemerintah yang gratis di puskesmas. Itu sama persis. Harganya mahal. Kalau sekali berobat itu bisa 500-an lebih lah kalau menggunakan obat itu. Itu juga salah satu kadang-kadang poin utama yang kami sampaikan kalau kita penyuluhan atau promosi kesehatan ke masyarakat, sehingga masyarakat tidak menganggap itu obat murahan. Obatnya sangat berkualitas, sudah terbukti kalau di KLC itu angka kesembuhannya lebih 90%. Kemudian dosis yang tepat itu sesuai berat badan. Jadi pedoman yang terbaru itu menyesuaikan berat badan. Misalkan dulu berat badannya hanya 47 misalkan, dengan 3 tablet, apabila dia naik berat badannya menyesuaikan bisa menjadi 4
tablet. Jadi obat yang 4 macam ini itu dalam satu tablet dia paket. Jadi istilahnya itu obat paket. Jadi dalam satu tablet pasien tidak minum satu-satu, tapi langsung dalamnya ada 4 macam obat. Kemudian harus ada pengawasnya, karena obat TB ini pengobatannya kalau putus itu malah lebih berbahaya lagi. Itu salah satu faktor risiko menjadinya TB resisten obat, TB MDR. Itu lebih berbahaya lagi. Kalau yang TB sensitif obat itu pengobatannya cuma 6 dan ada yang 8 bulan. Kalau TB resisten obat, pengobatannya bahkan ada yang 2 tahun lebih. Obat yang diminum pun sangat banyak, bahkan ada yang lebih 10 tablet dalam sekali minum itu. Nah, makanya di TB sensitif obat ini kita lebih diperhatikan, jangan sampai pasien-pasien yang dulunya cuma resisten obat jadi TB resisten obat, karena salah satunya pengobatan TB yang tidak teratur, karena kan berobat 6 bulan ya termasuk cukup lama. Kadang-kadang minum obat 1 atau 2 bulan itu gejala batuk kan kadang-kadang sudah hilang, nafsu makan sudah mulai baik. Nah, di situ pasien mulai lengah tuh. Aku sudah sehat, sudah makan, sudah tidak batuk lagi, kenapa lagi minum obat? Nah, kan kadang-kadang masyarakat kita masih ada seperti itu. Jadi harus ada pengawas beneran obatnya supaya pasien bisa teratur minum obat. Kalau di TB sensitif obat itu pengawas kadang-kadang orang yang diseganinya, misalkan suaminya atau siapanya yang disegani pasien tersebut. Nah, kalau di TB resisten obat, pengawas minum obatnya itu petugas kesehatan langsung. Jadi standarnya kalau untuk pengobatan TB resisten obat itu minum obatnya di fasilitas pelayanan kesehatan, langsung diawasi oleh petugas kesehatan. Puskesmas tidak diperkenankan obatnya dibawa pulang. Kalau TB yang sensitif obat, yang biasa yang 6 bulan itu obatnya dibawa pulang, misalkan seminggu sekali, dibikin jadwal, nanti datang ke puskesmas untuk pengambilan obat selanjutnya. Pemberian obat dalam 2 tahap ya. Yang pertama tahap intensif. Kalau yang TB sensitif obat itu tahap intensifnya 2 bulan, ada yang 3 bulan. Kemudian selanjutnya 6 bulan, ada yang 7 bulan. Kalau yang TB resisten obat itu tahap intensifnya ada yang 8 bulan, ada yang lebih bahkan. Tapi sekarang untungnya mulai 2018-an tadi sudah ada obat pengobatan jangka pendek untuk TB resisten obat ini. Jadi pengobatannya 9 sampai 11 bulan. Tapi tidak semua pasien resisten obat bisa memakai obat itu. Ada beberapa kriteria inklusi yang harus dipenuhi. Kalau tidak memenuhi kriteria itu tidak mau pengobatannya harus yang konvensional yang 2 tahun lebih tadi. Nah, ini faktor risiko TB diantaranya. Selain yang kakak sebutkan di sini juga ada yang lainnya lagi. Ya, ini kebetulan yang kakak pelajari. Salah satunya umur, misalkan umur yang riskan itu yang masih sistem imunnya rendah, misalkan anak-anak dan juga lansia. Kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin data yang kakak olah di provinsi itu hampir tiap tahun itu datanya 60-40, 60 laki-laki, 40 perempuan, itu hampir setiap tahun datanya seperti itu. Kemudian status gizi ya jelas kalau malnutrisi, sistem imunnya kurang, mudah terkena penyakit, tidak hanya penyakit TB. Kemudian tingkat pendapatan ya jelas juga terkait nanti dengan hubungannya dengan status gizi juga, tingkat pendidikan, kemudian daya tahan tubuh seseorang. Ini kaitannya juga dengan status gizi, malnutrisi, kemudian orang yang terinfeksi HIV. Nah, di tempat Kalimantan Selatan cukup banyak nih pasien-pasien TB HIV yang sudah kita temukan. Ternyata dia selain sakit HIV juga sakit TB, karena pasien HIV kan
seperti kita ketahui daya tahan tubuhnya sangat lemah sehingga sangat mudah terinfeksi TB. Mohon maaf, Pak. Mengingatkan untuk waktu penyampaian materi tersisa 5 menit, Pak. Oh ya, terima kasih MC. Kemudian faktor lingkungan rumah. Kemudian faktor perilaku, nanti adik-adik mungkin bisa baca sendiri di slide-nya. Nah, ini langkah-langkah yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam masalah TB. Yang pertama itu kita menguatkan manajemen program TB itu sendiri. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan program TB optimal jika kita tidak melakukan penguatan. Yang pertama terkait SDM. Jadi dalam layanan TB itu biasanya ada timnya. Di puskesmas atau rumah sakit itu ada timnya yang terdiri dari dokter, perawat, dan analis laboratorium. Nah, kita setiap tahun melatih mereka. Kadang-kadang ada waktu 4-5 hari kita melaksanakan pelatihan untuk teman-teman dokter, perawat, analis laboratorium. Jadi mungkin kalau adik-adik ada kakaknya atau keluarganya yang dokter atau perawat yang di puskesmas atau rumah sakit itu mengurusi TB, nah insya Allah tahu dengan kakak, karena kakak biasa yang melatih teman-teman dokter, perawat, dan analis setiap tahun itu untuk supaya kapasitas mereka juga ditingkatkan, karena kan waktu kuliah pasti terbatas lah yang mereka dapatkan. Kemudian dari segi logistik itu OAT dan non OAT. OAT itu obat anti tuberkulosis, dan OAT itu yang bahan habis pakainya. Nah itu kami di provinsi mulai merencanakan mengadakan cuma sebagian, karena sebagian besar obat TB ini, logistik TB masih diadakan oleh Kementerian Kesehatan sampai sekarang. Kemudian kita provinsi cuma buffer stok, kita hitung kira-kira karena apa-apa yang kurang yang tidak bisa disediakan oleh Kementerian Kesehatan, kita di provinsi yang wajib menyediakan. Kemudian pembiayaan. Nah, pembiayaan kakak juga menganggarkan setiap tahun melalui dana APBD, itu APBD-nya provinsi, kemudian APBN, dananya pusat, kemudian ada juga dana hibah Global Fund. Global Fund cukup banyak memberikan dana ke Indonesia, termasuk di 34 provinsi untuk pendanaan TB ini. Kemudian dari segi peningkatan akses layanan TB yang bermutu, peningkatan jaring TB melalui PPM. Jadi melalui PPM ini kita melibatkan pihak-pihak swasta, dokter praktek mandiri, rumah sakit swasta, klinik swasta kita libatkan dalam pelaksanaan TB ini. Mereka kan misalkan klinik swasta tidak mempunyai laboratorium, bisa kita arahkan berjejaring dengan puskesmas setempat supaya diagnosanya tetap standar dengan mikroskopis. Kemudian penanaman aktif berbasis keluarga dan masyarakat. Kemudian peningkatan kolaborasi layanan terapi HIV. Jadi kita juga berkolaborasi kemudian pengobatan pencegahan ini ada PPINH, kemudian imunisasi TB BCG yang dilaksanakan oleh teman-teman seksi imunisasi. Kemudian maksimalkan penanganan TB secara dini. Kita setiap tahun mendatangi tempat-tempat khusus seperti lapas, lembaga pemasyarakatan, pondok-pondok pesantren, karena tempat-tempat tersebut dicurigai penularan TB-nya tinggi, karena kan kadang-kadang tempatnya juga terbatas. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kakak sudah hampir semua pondok pesantren yang besar di Kalasar ini sudah pernah kami datangi untuk deteksi dini di sana dengan teman-teman kabupaten kota dan juga petugas puskesmas. Ini juga yang kami lakukan, peningkatan partisipasi pasien, mantan pasien, serta keluarga pasien. Nah ini ada yang menarik, jadi mantan pasien
Sampai sekarang sih baru di Banjarmasin yang terbentuk. Di Banjarmasin itu ada namanya bekantan. Kalau ada tahu mungkin bekantan kan yang monyet hidungnya panjang ya. Nah, kalau bekantan di TB itu ada kepanjangannya bersama kita berantas TB di Kalimantan Selatan. Nah, itu kumpulan pasien-pasien mantan TB yang kami berdayakan untuk membantu di program TB. Kenapa? Karena kadang-kadang kita orang kesehatan ini kurang nyambung kalau komunikasi dengan pasien TB ya, karena kita tidak merasakan. Jadi kalau mantan pasien itu mereka bicaranya seperti dari hati ke hati ya, karena tidak semua pasien itu mengobati. Tidak semua, banyak juga yang menolak pengobatan. Nah, dengan bantuan teman-teman mantan pasien ini, alhamdulillah mereka mau mengikuti pengobatan. Karena kalau mereka tidak mau mengikuti pengobatan, itu sangat besar lagi bahayanya untuk diri pasien tersebut dan juga orang di sekitarnya. Bayangkan kemarin ada dosen yang agak menolak pengobatan juga kan, bagaimana mahasiswanya kalau misalkan beliau tidak mau mengikuti pengobatan. Nah, dengan pendekatan teman-teman mantan pasien ini, syukur mereka jadi mau. Kemudian pelibatan kader juga. Kader kemarin, kalau kader yang banyak yang aktif itu di Banjarmasin. Kemarin kakak juga ada melatih di Babelkes kader-kader dari Tanah Bumbu untuk membantu puskesmas dan kesehatan penemuan kasus TB secara dini di lapangan, melibatkan kader-kader kesehatan. Nah, ini screening dan surveillance TB. Ini mungkin nanti bisa adik-adik baca surveillance. Nah, jadi sekarang itu sistem pencatatan TB elektronik. Nama aplikasinya itu Sistem Informasi TB Terpadu atau SITT. Tapi mulai 2019 tadi berubah menjadi Sistem Informasi TB. SITB itu berbasis web. Tapi sebelum masuk ke situ, sebelum di-entry ke aplikasi tersebut, data dicatat dulu di formulir baku. Nah, formulir bakunya ini yang kadang-kadang kalau kita melihat petugas kesehatan itu agak-agak ngeri, karena dari semua pom baku semua penyakit tuh pom TB ini yang paling banyak. Jadi kadang-kadang memang sengaja dipilih petugas yang masih agak-agak muda lah untuk mengolah TB ini, karena kalau sudah yang senior kasihan melihat pom-pom TB-nya. Makanya tapi sampai sekarang kakak juga masih sendiri di provinsi untuk mengelola TB ini. Mudah-mudahan nanti adik-adik mahasiswa di sini yang angkatan 2017 ini ya, nanti mudah-mudahan ada yang lulus CPNS penempatan di provinsi, sehingga bisa nanti ada teman kakak untuk mengerjakan pom-pom TB ini. Karena sampai sekarang SKM reguler yang lulus di Dinas Kesehatan Provinsi itu sampai sekarang baru kakak satu. Yang lainnya itu dari alih jenjang, dan ada juga yang reguler tapi pindahan dari kabupaten kota. Nah, mudah-mudahan nanti ada di sini ada yang lulus di provinsi, jadi bisa kita sama-sama mengerjakan program TB ini. Nah, kalau di tingkat puskesmas atau rumah sakit ini pomnya banyak sekali. Kalau ini ada petunjuk pengisiannya. Nanti kalau mau yang belajar lebih lanjut, kakak bisa ini kan ada banyak pengisiannya, mulai TB 06 itu daftar terbuka dan seterusnya. Kemudian di tingkat kabupaten kota ini register TB kabupaten kota, ini isinya pasien-pasien TB yang sudah positif register di sini, direkap di sini, kemudian dan seterusnya. Nah, itu ada juga pemulik pelacakan yang terakhir kasus yang datang dari luar negeri. Nah, TB ini kan tidak hanya orang Indonesia yang kena TB, juga dari di luar negeri pun masih ada. Misalkan kemarin kita ada menerima rujukan dari luar negeri, misalkan dari Malaysia yang surat rujukannya pakai bahasa Inggris, kan kita masih mudah lah memahaminya. Maksudnya rata-rata kita paham aja maksudnya. Nah, yang agak susah itu kalau kita dapat surat rujukan dari Korea. Nah, yang itu yang susah, karena Korea
kan masih jarang kita yang ngerti bahasa Korea, tapi kita konsultasikan ke kementerian, alhamdulillah syukurnya di pusat masih adalah beberapa orang yang ngerti bahasa Korea, sehingga apa maksud dari surat rujukan tersebut kita paham, misalkan lanjut pengobatan atau pemeriksaan lebih lanjut atau apa. Nah, itu kadang-kadang yang kalau kita dapat rujukan dari Korea itu yang susahnya seperti itu. Nah, kalau di provinsi ini pokoknya di provinsi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga dimasukkan nanti ke aplikasi yang sistem informasi TB tadi. Mohon maaf Kemudian Bapak, strategi dot, izin mengingatkan untuk strategi dot, penyampaian ya materi. sedikit lagi. Dot mungkin tadi sudah disebutkan ini, jadi tidak kakak jelaskan lebih lanjut. Nah, ini penyebab utama yang mempengaruhi meningkatnya beban TB. Salah satunya meningkatnya jumlah kasus TB resisten obat. Dia benar, tidak hanya di tempat kita tapi di Indonesia, seluruh Indonesia itu juga terjadi peningkatan. Nah, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf MC kelebihan waktu, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Riza SKM dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik tadi. Karena kita terbatas waktu, mungkin untuk pemaparan dari beliau kita cukupkan terlebih dahulu, namun insya Allah nanti bisa kita sambung saat sesi diskusi. Kemudian lanjut ke kegiatan berikutnya, yakni penyampaian oleh narasumber kedua oleh Ibu Dr. Rahma Isna Saidah, selaku koordinator program TB Care dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nah, Ibu Rahma akan menyampaikan terkait dengan promosi kesehatan TB paru, kendala dan cara mengatasi permasalahan TB paru di masyarakat. Nah, kepada Ibu Rahma dipersilahkan. Baik. Suara saya sudah terdengar dengan baik? Nggih, terdengar Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, suara Ibu tidak masuk di tempat saya. Oke. Sudah Bu. Oke. Boleh dibantu untuk share screen-nya? Tadi filenya sudah saya kirimkan atau saya share dari sini? Mungkin bisa kami bantu saja Bu. Oke. Persilakan kepada operator untuk bisa menampilkan PPT dari Ibunya. Baik, sambil menunggu disiapkan file PPT-nya, mungkin sedikit perkenalan. Ini kenapa kok bisa jauh-jauh dari Magelang hadir di tengah-tengah teman-teman yang ada di Kalimantan. Begitu, saya dulu pernah ke Kalimantan Selatan di tahun 2016. Waktu itu saya setim dengan Pak Rudi di Riset Vectora. Jadi berangkat dari sana, mungkin Pak Rudi tahu saya sekarang kesibukannya di TB, akhirnya diundang untuk bisa berkesempatan sharing-sharing dengan teman-teman yang ada di sini, begitu. Masih disiapkan ya filenya? Oke, boleh di slideshow saja supaya kelihatan jelas. Masih delay. Baik, tadi sudah banyak dipaparkan, teman-teman juga tentunya sudah banyak belajar kemarin, banyak menggali, memperkaya informasi yang kaitannya dengan TB, khususnya TB paru. Tadi juga sudah diperkaya lagi dengan tambahan informasi dari Pak Riza ya, dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau mungkin tadi dari dinas itu dari sektor government atau pemerintahnya, sementara saya sekarang di TB ini jalurnya itu non government atau non pemerintah atau swasta begitu. Jadi kalau tadi sempat disebutkan juga yang kemudian terlibat atau memberikan dukungan di program TBC ini salah satunya dari Global Fund. Nah, saya mengelola program di Kabupaten Magelang ini dengan dukungan dari Global Fund yang melalui LSM atau NGO. Masih belum bisa di-share ya screen. Nah, di slide showin aja, minta tolong operatornya.
Apakah ada kendala? Nah, di slideshow biar lebih besar. Terus, nah next aja langsung. Oke, kalau teman-teman lihat ini mungkin agak kelihatan nggak ya, agak kecil. Terlihat, Mbak. Ini karena ya. Jadi saya singkat saja menyampaikan ini adalah roadmap eliminasi TBC sampai dengan tahun 2030. Kalau teman-teman lihat di sini, posisi kita ada di tahun 2020 yang mana kalau kita lihat merah kan di sini, merah ini adalah notification atau harusnya di tahun 2020 ini merupakan tahun di mana penemuan kasus itu ada di puncaknya. Jadi harapannya setelah tahun 2020 ini kalau berdasarkan rencana awal atau peta eliminasi TBC itu setelah dari tahun 2020 itu melandai terus sampai dengan kemudian bisa dieliminasi di tahun 2030. Hanya saja kemudian ternyata 2020 ini kita ketemu sama yang namanya COVID dan COVID ini ternyata dampaknya sangat signifikan di program TB ini sehingga rata-rata di semua daerah capaian untuk program TB itu menurun drastis dikarenakan adanya COVID karena semua teralihkan ke COVID, kegiatan-kegiatan dibatasi, bahkan lab di puskesmas itu banyak yang kemudian tidak menerima pemeriksaan dahak untuk diagnosa TBC begitu. Sehingga itu sangat berdampak signifikan kepada capaian program. Mungkin bisa next aja, ini secara singkat saya sampaikan seperti itu. Moderator nanti saya mohon diingatkan kalau sudah dekat dengan waktu habis ya. Baik. Oke, kemudian untuk penguatan tadi juga sudah sedikit banyak disinggung bagaimana kemudian penguatan program yang bisa dilakukan di level kabupaten atau kota. Nah, di sini kita mungkin akan banyak bicara di poin promosinya, bagaimana kemudian proses advokasi, komunikasi, dan mobilisasi sosial itu bisa dilakukan. Nah, kalau untuk advokasi ya, advokasi ini tentunya kalau saya sebagai pelaksana program itu memperkaya dengan karena kami langsung bertemu dengan para kader dan jadi mungkin sedikit saya jelaskan bahwa yang kami lakukan itu salah satunya adalah pemberdayaan dengan memberdayakan melatih kader kesehatan dan mereka yang sudah terlatih ini menjadi kepanjangan tangan kami menjadi agen-agen TB yang kemudian terjun langsung melakukan kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan penanggulangan TB di masyarakat. Nah, untuk advokasi biasanya kami berangkatnya dari pengalaman-pengalaman atau data-data yang kita kumpulkan dari kader, kendala-kendala apa yang selama ini ditemui ketika kader terjun ke lapangan, kemudian ya hal-hal apa yang secara teknis di lapangan itu masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Terus untuk komunikasi, nah tentunya kita juga selalu berkomunikasi secara aktif baik kepada Dinas Kesehatan Kabupaten maupun puskesmas dan juga lintas sektor yang masih berkaitan dengan TBC ini. Ya, mobilisasi sosial sudah cukup jelas ya bagaimana kemudian kita memberdayakan masyarakat untuk bersama-sama terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan TBC ini. Oke, terkaitannya dengan regulasi dan peningkatan pembiayaan, nah ini bagaimana kemudian regulasi atau aturan itu bisa mendorong gitu support untuk program. Nah, biasanya ini di kabupaten atau kota itu didorong untuk menyusun yang namanya RAD atau Rencana Aksi Daerah. Saya kurang tahu kalau di Kalimantan Selatan mungkin sudah ada beberapa kabupaten dan kota yang sudah ada RAD-TB-nya sehingga pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan TBC ini. Koordinasi dan sinergisme program ini sudah cukup jelas bagaimana kita bisa melibatkan lintas sektor untuk bisa bersinergi untuk mendukung program TBC ini. Next.
Nah, kurang lebih secara skematis gambarannya seperti ini. Ini siapa-siapa saja yang kemudian terlibat dalam program TBC. Ada dari sisi profesi, ada bagaimana kemudian terlibat dalam penata laksanaan TB yang sesuai standar. Kemudian untuk tadi disebutkan juga perusahaan, lapas, rutan, ponpes itu merupakan lokasi-lokasi atau tempat-tempat dengan populasi yang rentan. Maka kemudian harapannya bisa dimasifkan screening deteksi dini pada TB di tempat-tempat tersebut. Kemudian yang kanan bawah itu adalah Fasiankes ya, dari sisi layanannya yang terlibat. Itu terlibatnya dalam pemeriksaan untuk penegakan diagnosis dan juga tata laksana TB-nya. Dan kemudian yang di bagian warna biru ini, nah disinilah saya dan teman-teman itu berperan bersama dengan kader, tokoh agama, masyarakat peduli TB, komunitas-komunitas yang masih peduli TB untuk bersama-sama melakukan promosi kesehatan, kemudian penjaringan TB di masyarakat dan juga pendampingan pengobatan. Tadi sempat disinggung juga bahwa TB ini pengobatannya nggak singkat ya. Yang sensitif obat itu 6 bulan. 6 bulan, teman-teman bisa bayangin. Kalau misalnya biasanya deh normal, kalau berobat ke dokter, dikasih obatnya untuk berapa hari? Boleh deh nyalain mikrofonnya biar kita dua arah. Izin Berapa masuk, Bu. hari biasa? Mungkin biasanya diberikan untuk 1 minggu. 1 minggu udah lumayan lama ya, misalnya 1 minggu. Ya. Nah, kalau misalnya nih ternyata obat yang buat 1 minggu itu di hari ketiga teman-teman udah ngerasa enakan, rasanya pengen udah nggak minum obat aja atau enggak? Oke. Udah nggak pengen lagi karena udah merasa baik-baik saja. Nah, demikian juga itu tantangannya di TBC ini dalam pengobatannya. Banyak yang kemudian muncul kasus-kasus TB resisten obat. Teman-teman sudah familiar ya dengan TB resisten obat. Kasus-kasus TB RO atau TB MDR ini munculnya karena seperti itu. Biasanya salah satunya pasiennya ketika sudah misalnya nih 2 bulan pengobatan, kan kalau sudah 2 bulan pengobatan dan pengobatannya berhasil, dia ketika dicek itu sudah konversi, sudah negatif kalau dilakukan pemeriksaan lab. Tapi dia tetap masih harus melanjutkan sampai 6 bulan gitu. Jadi kalau dia oke pengobatannya, biasanya setelah 2 bulan pengobatan dicek itu sudah negatif. Nah, di situ biasanya sudah merasa percaya diri, terus kemudian sudah mangkir, tidak melanjutkan pengobatan lagi. Nah, dari situ biasanya munculnya kasus-kasus TB MDR. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, ini hampir sama dengan slide yang tadi disampaikan dengan oleh Pak Riza, cukup beririsan ya. Bagaimana kemudian dalam upaya penanggulangan TBC ini kita melibatkan masyarakat dalam agar masyarakat meningkatkan kemandiriannya gitu ya. Tadi disebutkan juga peningkatan partisipasi pasien, mantan pasien. Nah, ini yang kenapa kemudian mantan pasien ini digalakkan di mana-mana gitu. Karena kalau mantan pasien ini dia bisa lebih cerita. Kalau misalnya kita sebagai orang yang belum pernah mengalami seperti apa pengobatan TBC itu, mungkin kita cuma ibaratnya ngomong doang gitu. Kita nggak pernah ngerasain gimana efek obatnya, karena kalau teman-teman tahu, mungkin teman-teman sudah membaca referensi juga bahwa efek dari obat TB ini bermacam-macam di masing-masing orang. Ada yang kemudian mual, pusing, kemudian urinnya berwarna merah, ada yang ya macam-macam, ada bahkan kalau yang TBC-RO itu ada yang sampai ke gangguan pendengaran atau bahkan sampai tuli. Macam-macam sekali efek obatnya. Nah, di situ biasanya membuat pasien itu ingin berhenti. Nah, tapi berbeda halnya kalau ketika yang menyemangati itu mantan pasien, dia yang sudah merasakan, dia sudah punya pengalaman yang sama untuk melalui fase pengobatan 2 tahun MDR itu lebih lebih mempan begitu dibandingkan mungkin tenaga kesehatan yang tenaga kesehatan yang mungkin belum pernah merasakan bagaimana efek obatnya. Kemudian pelibatan peran masyarakat dalam penemuan kasus dan dukungan pengobatan. Nah, untuk penemuan kasus nanti akan saya bahas lebih detail di slide selanjutnya.
Kemudian ya pelibatan masyarakat dalam promosi TBC, ini kader-kader yang terlatih ini mereka secara berkala, secara rutin melakukan penyuluhan ke kelompok-kelompok masyarakat di sekitarnya. Kalau sebagai gambaran, saya itu punya 4 kader di setiap kecamatan. Jadi satu kecamatan itu ada 4 kader terlatihnya paling tidak. Mereka yang kemudian secara aktif nyebar ke desa-desa, ke kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas yang mereka ikuti untuk melakukan kegiatan penyuluhan begitu. Kemudian juga mereka ini yang menjadi kader TIBIK kan rata-rata juga adalah kader Posyandu, jadi juga terintegrasi juga di UKBM-nya. Kemudian mengatasi faktor sosial yang mempengaruhi penanggulangan TBC ini nanti akan lebih detail saya bahas di slide selanjutnya. Berikutnya, next. Nah, tantangan dalam Promkes TBC ini salah satunya adalah penemuan kasus dan deteksi dini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tahun ini tantangannya cukup berat karena ketemu dengan COVID juga, sehingga penemuan kasus itu menurun drastis. Banyak suspek atau terduga TBC yang punya gejala-gejala mengarah ke TBC itu mereka menolak untuk dilakukan pemeriksaan karena takut dikira COVID gitu. Jadi rata-rata menolak untuk dirujuk ke puskesmas, menolak untuk dirujuk ke layanan karena takut nanti malah diduga COVID begitu. Kemudian kader juga dibatasi kegiatannya, penemuannya, maksudnya tidak seleluasa sebelumnya. Ketika nggak ada COVID kan bisa ke sana kemari memberikan penyuluhan, sementara ketika COVID ini sangat terbatas pergerakannya untuk bisa leluasa ke sana kemari. Kemudian tantangan yang kedua adalah rendahnya literasi TB. Nah, ini rendahnya literasi ini kemudian berdampak pada kuatnya mitos terkait TBC. Mungkin teman-teman pernah dengar kalau ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa TBC ini adalah penyakit guna-guna. Pernah dengar nggak? Penyakit guna-guna karena nggak sembuh-sembuh lama banget gitu. Ada yang mengira bahwa ini adalah penyakit guna-guna. Ada lagi kalau nggak guna-guna biasanya penyakit keturunan. Jadi orang menganggap itu penyakit guna-guna karena biasanya ada tuh kasus di mana satu keluarga itu kena semua. Batuk-batuk, nggak sembuh-sembuh, dan lama. Nah, itu biasanya terus orang berasumsi bahwa itu adalah penyakit penyakit guna-guna atau penyakit dibikin gitu. Nah, pernah ada kasus, mungkin saya sedikit cerita, di Magelang itu pernah ada seorang perempuan, dia didiagnosa TB. Kemudian akhirnya dia memulai pengobatan di puskesmas. Seiring berjalannya waktu, ternyata ada nih anggota keluarganya yang membisik-bisikkan bahwa wah itu mah bukan penyakit biasa, tapi itu penyakit dalam tanda petik dibikin atau penyakit yang kiriman dari orang kayak gitu. Akhirnya dia mulai ragu nih di tengah-tengah pengobatan, akhirnya dia lebih percaya dengan yang ibu nyai kalau di sini dibilangnya, atau orang pintar ya, semacam dukun begitulah. Nah, karena kayak gitu akhirnya dia berhenti pengobatan. Singkat cerita akhirnya barulah ketahuan kalau si pasien ini akhirnya dia didiagnosa TB MDR dan harus pengobatan selama 2 tahun. Nah, kasus-kasus seperti ini yang masih banyak terjadi di masyarakat karena rendahnya literasi kaitannya dengan TBC. Kemudian karena rendahnya pengetahuan atau literasi ini juga masih banyak sekali stigma dan diskriminasi terhadap pasien TBC. Rata-rata masyarakat masih mengucilkan, masih tidak melibatkan mereka yang didiagnosa TB ini terus tidak dilibatkan dalam agenda-agenda kemasyarakatan. Padahal ya sebenarnya selama dia kondisi fisiknya bagus, selama dia tetap menggunakan pengaman yaitu masker, ya itu tidak masalah untuk tetap bisa beraktivitas. Gak mungkin selama pengobatan dia diem aja di rumah nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Dan banyak kasus karena diskriminasi ini
beberapa pasien TBC yang saya temui itu, dia ketika TBC-nya sudah sembuh, penyakit TBC-nya sudah sembuh, tapi ternyata ada yang belum sembuh, yaitu traumanya. Ini trauma ketika dia menjalani pengobatan 6 bulan dan mengalami diskriminasi itu yang belum sembuh. Jadi ketika kita datangi, ketika bercerita dan mengingat kembali bagaimana dulu perjalanan pengobatannya itu sampai meneteskan air mata karena saking sebegitu didiskriminasinya oleh masyarakat. Gitu. Kemudian juga adanya penolakan dari masyarakat. Nah, penolakan ini biasanya adalah itu karena tidak tahu, merasa baik-baik saja, merasa batuk biasa begitu. Ketika kader datang untuk memberikan penyuluhan dan kemudian merujuk, itu biasanya ada penolakan-penolakan dari masyarakat. Begitu. Selanjutnya. Oke, kalau bicara tentang strategi penemuan kasus TBC, maka ada dua, kita dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama adalah strategi pasif intensif. Nah, ini yang berperan, kalau strategi pasif intensif ini yang berperan adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini ya bisa puskesmas maupun rumah sakit begitu. Pasif artinya ya pasiennya yang datang langsung, yang pasien yang bergejala berkunjung langsung ke layanan, dan intensif ini maksudnya pada pasien yang berisiko sakit TBC. Tadi sudah disebutkan juga siapa saja yang berisiko sakit TBC. Ada yang ODA, orang dengan HIV/AIDS, kemudian mereka yang DM itu juga termasuk yang berisiko, perokok itu juga termasuk yang beresiko, memiliki faktor resiko TBC. Kemudian untuk yang secara aktif, nah disinilah kader berperan karena yang aktif ini kegiatannya di luar gedung, dan yang dimaksud dengan masif adalah mengusahakan bisa mencakup seluas-luasnya gitu. Terus selanjutnya. Next. Nah, ini yang saya coba jelaskan yang penemuan TBC secara aktif. Tadi teman-teman sudah waktu presentasi siapa Mbak Nurbaiti ya? Kalau di sana nyebutnya apa, Mbak atau apa ya? Kakak ya. Saya nyebutnya rekan-rekan aja biar kayak seumuran gitu. Jadi untuk penemuan TBC secara aktif ini dilakukan di luar gedung, di luar Fasyankes. Biasanya kader ya, tapi biasanya dibantu juga oleh petugas atau sebaliknya petugas yang dibantu oleh kader, pokoknya bisa bareng-bareng gitu. Itu yang kemudian melakukan penemuan TBC secara aktif. Terus, nah kegiatannya dapat berupa apa saja gitu. Teman-teman tadi saya dengar ketika presentasi sempat menyinggung tentang investigasi kontak. Ini ngomong-ngomong udah pada tahu belum ya investigasi kontak itu apa? Atau secara teknisnya ngapain sih investigasi kontak itu? Boleh, kalau ada yang tahu boleh raise hand atau langsung di-on-in mikrofonnya dan menjawab. Ada nggak yang tahu apa itu? Oh, ini karena online di depannya laptop bisa sambil googling ya. Investigasi kontak adalah, ya nggak? Kan saya nggak tahu kalau lagi pada nyari kan. Nah, nggak apa-apa. Jadi kalau sekarang yang kemudian dimasifkan gitu ya, dari Kemenkes juga mencoba memasifkan kegiatan investigasi kontak ini. Sebenarnya prinsipnya hampir sama. Kalau teman-teman mungkin tahu tracing di COVID, nah investigasi kontak ini adalah tracingnya versi TBC gitu. Jadi kurang lebih gambarannya adalah investigasi kontak ini melakukan kunjungan atau screening begitu, pendataan di kontak erat ataupun kontak serumah. Kalau di TB ada dua istilah itu, kontak serumah dan kontak erat. Kontak serumah yaitu orang-orang yang tinggal serumah dengan pasien, sementara kontak erat adalah tetangganya, kanan kiri depan belakang, atau orang-orang yang bersama-sama dengan pasien tersebut di tempat kerja ataupun dimanapun yang sering berinteraksi dengan pasien TBC. Kemudian penemuan aktif yang pada kondisi khusus tadi yang sempat saya singgung di awal, kondisi-kondisi khusus itu maksudnya pada penderita HIV. Jadi kalau di
kalau TB dan HIV itu kolaborasi program. Jadi siapapun yang didiagnosa positif TBC, maka wajib untuk melakukan tes HIV. Demikian juga sebaliknya, semua pasien HIV itu wajib untuk melakukan pemeriksaan TB. Kemudian yang selanjutnya penemuan aktif di tempat khusus, itu tadi yang sudah sempat disinggung juga di awal, di pondok pesantren, atau mungkin di tempat kerja yang banyak orang, misalnya di pabrik, atau di ponpes, sekolah berasrama, dan sebagainya. Kemudian penemuan aktif melalui pendekatan keluarga dan masyarakat. Nah, ini yang di kelompok-kelompok masyarakat, di lingkungan masyarakat, kan sering tuh ada kelompok-kelompok pengajian, ada kelompok kumpul PKK, Dasawisma dan sebagainya. Nah, disitulah kegiatan-kegiatan penemuan TBC secara aktif itu bisa dilakukan. Gitu. Slide selanjutnya. Nah, ini gambarannya teman-teman. Yang tadi saya sebutkan investigasi kontak itu kurang lebih pedomannya seperti ini. Jadi mengunjungi rumah indeks bersama dengan PMO, atau didampingi dengan petugas ya, yang dikunjungi itu minimal 4 rumah sekitarnya dengan minimal 20 kontak. Nanti kader-kader yang sudah terlatih itu, ini kunjungan nggak cuma kayak silaturahim, assalamualaikum saya datang kayak gitu, enggak ya, tapi ini maksudnya kader itu sudah dibekali dengan form-form atau formulir-formulir. Kalau tadi Pak Diza bilang bahwa formnya itu banyak sekali, nah demikian juga di form pencatatan pelaporannya juga cukup banyak, tapi insya Allah kalau kader yang terlatih sudah sangat familiar dengan form-form pencatatan pelaporan untuk TBC ini. Jadi di formnya itu nanti akan dilihat siapa saja mereka yang tinggal dan sering berinteraksi dengan pasien, kemudian di situ juga kita minta identitasnya dan dilakukan screening, melihat apakah ada gejala-gejala ataupun faktor resiko yang kaitannya dengan TBC. Nah, dari form itu nanti kader yang kemudian bisa menentukan apakah kontak-kontak tadi, orang-orang yang ditemui tadi yang berkontak bersama berkontak dengan pasien itu apakah memenuhi syarat rujukan atau tidak. Nah, sedikit saya berikan informasi ke teman-teman, kalau sekarang standar yang digunakan itu ketika seseorang punya gejala batuk saja lebih dari 2 minggu, baik batuk berdahak maupun batuk kering, itu sudah memenuhi kriteria untuk dirujuk atau dia sudah bisa jadi terduga atau sudah bisa jadi suspek TBC. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika dia memiliki satu gejala lain dan satu faktor resiko. Nah, gejala lain apa? Tadi teman-teman sudah sempat bahas. Gejala TBC yang selain batuk apa berarti? Boleh kok dinyalain mic-nya. Apa gejala tadi yang sudah pasti kan sudah memperkaya informasi ya, gejala TB yang selain batuk apa biasanya? Ada yang mau jawab? Izin menjawab, Bu. Gejala lainnya atau gejala tambahannya biasanya ada yang berat badan menurun, kemudian berkeringat di malam hari, nyeri dada. Oke. Biasanya ada demam juga ya. Kemudian kalau yang dalam standar form yang ada dari Kemenkes itu, yang dimaksud dengan gejala lain itu yang dipakai adalah berkeringat di malam hari, nyeri atau sesak dada itu, dan kemudian demam. Nah, ketika punya satu gejala lain itu ditambah dengan satu faktor resiko. Nah, apa yang dimaksud dengan faktor resiko adalah yang pertama dia lansia, kemudian DM, kemudian ibu hamil itu juga masuk ke faktor resiko, perokok itu juga memiliki faktor resiko, atau dia pernah pengobatan TBC tapi tidak tuntas. Nah, itu juga faktor masuk ke dalam faktor resiko TBC. Nah, ketika dia punya satu faktor resiko dan satu gejala lain, maka dia memenuhi kriteria untuk dirujuk pemeriksaan TBC. Begitu. Kemudian satu lagi adalah yang terakhir itu siapa yang
memenuhi kriteria dirujuk adalah kontak erat ataupun kontak serumah yang usianya di bawah 5 tahun. Kalau untuk anak-anak, tadi teman-teman sudah sempat bahas tentang pemeriksaannya, penegakan diagnosa untuk TBC pada anak. Dilakukannya dengan apa kalau pada TBC anak? Apakah anak-anak disuruh ngeluarin dahak juga? Pakainya apa? Pakai tes apa? Pas. Kalau pada anak-anak itu pakainya tes tuberkulin atau tes mantuk. Jadi disuntikkan begitu, ada reagen atau cairan yang disuntikkan ke intrakutan. Nah, nanti dari situ dilihat bagaimana kemudian reaksi di bekas suntikannya, dan kemudian dokter akan menentukan. Selain dengan tes mantuk itu juga ada yang namanya scoring. Nah, ini nanti panjang lagi kalau membahas kaitannya dengan scoring untuk menegakkan diagnosa pada anak. Memang cukup rumit dan biasanya dokter itu sangat berhati-hati untuk kemudian mendiagnosa TBC pada anak. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar juga flek, kalau anak-anak kecil kemudian didiagnosa flek begitu, nah itu adalah TB. Flek, misalnya ada saudara, oh anaknya kenapa gitu, flek misalnya. Flek itu adalah biasanya memperhalus gitu, biar nggak kelihatan nyeremin gitu, jadi dibilang flek aja, padahal itu sebenarnya adalah TBC pada anak. Begitu. Oke, kita lanjut. Saya masih punya waktu berapa menit? Mohon izin Bu, masih tersisa 5 menit. Oke. Baik, nah ini tadi juga secara umum sudah dijelaskan, teman-teman juga sudah menggali pasti yang kaitannya dengan pencegahan penularan TBC. Untuk pasien tentunya kita dorong untuk minum obat teratur sampai sembuh. Kalau di saya itu kader selain melakukan penemuan, tanggung jawabnya salah satunya adalah juga melakukan pemantauan pengobatan pasien sampai dengan sembuh. Jadi ada satu form namanya form B, itu yang fungsinya untuk pemantauan, yang diisinya selama 6 bulan baru kemudian dilaporkan. Nah, itu untuk memastikan bahwa pasien itu benar-benar berobat sampai sembuh dan kita bisa terus mengupdate atau memantau status pengobatan pasiennya. Kemudian untuk mulut saat bersin atau batuk, nah sebenarnya sekarang ini kondisi COVID ini juga secara nggak langsung mensupport juga gitu upaya-upaya pencegahan penularan TBC ini, karena semua orang sekarang ya kalau yang masih sadar ya menutup mulut saat bersin dan batuk dan juga menggunakan masker gitu. Jadi secara nggak langsung sebenarnya kondisi COVID ini dari sisi pencegahannya juga mendukung juga untuk program TBC. Begitu. Kemudian tidak membuang dahak di sembarang tempat. Nah, soal dahak ini yang kalau berdasarkan pengalaman di lapangan ini yang sering banget diremehin sebenarnya. Jadi pernah suatu ketika ada seorang yang udah lansia begitu didiagnosa TB itu, karena sudah lansia kan beliau lemah gitu ya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, hanya tiduran aja, dia melakukan segala aktivitasnya di atas kasur begitu, dirawat oleh keluarganya. Nah, oleh keluarganya ini disediain sebuah ember di samping ke tempat tidurnya, dan embernya itu adalah isinya adalah tumpukan ludah yang nggak segera dibersihkan. Nah, jadi bisa dibayangkan bagaimana penularan di rumah itu. Rata-rata biasanya memang penderita TBC ini berada di lingkungan yang tadi teman-teman sudah sebutkan ya, pencahayaannya kurang baik, nggak ada cahaya matahari masuk ke dalam rumah, kemudian ventilasinya juga nggak baik, pokoknya gelap begitu, dan di situ kuman atau bakteri Mycobacterium tuberculosis itu sangat senang untuk hidup di situ begitu. Nah, terus kemudian tentunya juga perilaku hidup bersih dan sehat secara teknis ya, mungkin menjemur peralatan tidur, ventilasi, pencahayaan rumah juga dipastikan. Salah satu standar untuk memastikan pencahayaan di rumah itu sudah bagus adalah ketika, ini mungkin teman-teman ini di rumah atau di kosan ya kalau saya boleh tahu? Di rumah ya, karena belajarnya ya rata-rata nggak ada yang di kos ya. Oke, jadi bagaimana kemudian untuk mengukur apakah pencahayaan di rumah kita itu udah oke atau belum adalah ketika di siang hari teman-teman membaca, misalnya kalau di siang hari teman-teman membaca masih harus dengan bantuan lampu penerangan, berarti pencahayaan di rumahnya masih harus diperbaiki kan. Tapi kalau di siang hari udah bisa membaca dengan baik, nggak perlu bantuan pencahayaan lampu lagi, berarti sudah baik.
Kemudian makan makanan bergizi jelas untuk meningkatkan sistem imun, olahraga teratur, tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Nah, yang cowok-cowok nih biasanya ini kalau mahasiswa kesehatan masyarakat yang cowok-cowok ada yang ngerokok nggak ya? Nggak ada. Ngaku deh, ngaku. Beneran. Ya, benar. Bagus lah, jangan sampai lah ya kalian nanti akan menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Nah, harapannya tetap bisa menjadi teladan lah di masyarakat dengan tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Oke, kayak ini slide terakhir. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman. Mungkin saya cukup singkat, banyak hal yang belum saya sampaikan, tapi harapannya nanti kalau ada yang masih belum jelas bisa kita diskusikan. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Rahmat materi yang disampaikan. Kemudian kita masuk ke kegiatan selanjutnya, yakni diskusi dengan narasumber. Persilakan bagi kawan-kawan peserta untuk bertanya kepada narasumber jika masih ada hal yang ingin dikaji lebih dalam. Mungkin kita buka dulu untuk dua penanya di sesi pertama. Mungkin nanti jika ada waktu bisa lanjut ke penanya-penanya berikutnya. Persilakan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Izin bertanya moderator. Baik, silakan. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Rahma. Perkenalkan Bu, nama saya Devia. Saya ingin bertanya mengenai TB pada anak. Nah, apabila TB menyerang anak, apakah anak dapat memiliki potensi untuk menularkan kepada orang di sekitarnya? Sama juga seperti apakah resikonya itu sama dengan orang yang dewasa menularkan kepada anggota rumah yang lainnya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Devi atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan kita tampung terlebih dahulu, nanti mungkin bisa sekaligus dijawab. Oke, baik, silakan kawan-kawan yang masih ingin bertanya. Oke. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Irfan. Izin bertanya mungkin ke kedua narasumber bisa. Jadi pertanyaan saya itu tadi kan disebutkan bahwa penderita HIV itu merupakan faktor risiko dari tuberkulosis. Nah, apakah itu bisa berlaku sebaliknya? Maksudnya apakah penderita TB itu bisa menjadi faktor risiko dari penyakit HIV? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Irfan atas pertanyaannya. Jadi tadi ada dua pertanyaan di sesi pertama. Yang pertama oleh Devia Lestari tentang TB pada anak. Apakah jika seorang anak itu menderita TB, apakah anak tersebut memiliki potensi untuk menurunkan kepada orang lain? Kemudian pertanyaan dari Irfan kepada kedua narasumber, yaitu terkait dengan penderita HIV merupakan faktor risiko TB paru. Apakah hal tersebut bisa terjadi sebaliknya, yaitu TB paru bisa menjadi faktor risiko dari HIV? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Ibu Rahma tadi, karena pertanyaan pertama tadi ditujukan kepada Ibu Rahma. Terima kasih. Baik, saya coba jawab pertanyaan pertama dari Devia. Kalau orang Kalimantan nyebut V jadi P ya, Devia. Devia apa Devia? Ya. Devia. Oh iya. Tadi kaitannya dengan TBC anak, jadi TBC bagus sekali, terima kasih pertanyaannya. TBC anak itu tidak menular ya, Devia.
Jadi kalau misalnya investigasi kontak yang tadi saya bilang pelacakan begitu pada kasus TBC anak ini, justru yang dicari adalah siapa nih yang menulari anak ini gitu. Beda kalau misalnya di kasus yang lain biasanya kita nyari, aduh jangan-jangan udah menularkan nih ke yang lain. Nah kalau TBC anak ini kita bukan mencari siapa yang tertular oleh pasien TBC anak ini, tapi kita mencari kira-kira dari mana sumber penularan dari anak yang kena TBC ini, kurang lebih seperti itu. Iya, itu ya cukup jelas. Kemudian yang kedua, mungkin Pak Riza yang bisa pertanyaan kedua, nanti kalau ada tambahan saya melengkapi aja. Ya, baik, terima kasih. Saya coba jawab pertanyaan dari Mas Irfan nih, Mas Irfan. Kalau TB kan jelas faktor risiko HIV. Nah, apakah sebaliknya HIV faktor risiko TB? Jadi tidak, Mas, karena kenapa? Kalau orang yang HIV kan jelas sistem imunnya menurun drastis tuh karena virus HIV sehingga mudah terkena penyakit menular. Sedangkan orang TB selama dia tidak melakukan faktor risiko penyakit HIV, misalkan seks bebas, narkoba, jarum suntik, atau alat tato, aman untuk tertular HIV. Tapi kenapa dilakukan screening HIV juga ke TB? Karena kadang-kadang pasien orang tersebut tidak sadar dia sudah menderita TB atau HIV jika tidak dilakukan screening seperti itu, Mas. Nah, kalau boleh saya menambahkan pertanyaan yang pertama tadi, Bu, apakah banyak TB anak juga bisa menularkan? Tadi Ibu sudah menjawab, memang kalau di teorinya tidak bisa menularkan, tapi yang saya pernah pelajari dan menemui di lapangan, kan kita tahu sumber penularan TB ini kan pasien yang BTA positif. Nah, BTA positif TB anak itu sebagian besar tidak bisa kita ambil BTA-nya, sputumnya. Tapi ternyata ada yang BTA-nya yang bisa kita ambil. Karena TB anak kan sampai umur 14 tahun ya. Nah, umur yang anak tersebut kita usahakan bisa mengeluarkan sputum, kita periksa sputumnya ternyata misalkan positif BTA, nah berarti dia juga bisa menularkan karena kita mengingat prinsip yang pertama tadi bahwa penularan utama penyakit TB itu dari pasien yang BTA positif. Nah itu yang pernah saya belajar dan ditemui di lapangan, memang ada TB anak itu yang BTA positif walaupun sangat jarang karena sebagian besar memang diagnosa anak kita dengan scoring dengan bantuan tes. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Riza sudah dilengkapi. Tadi mungkin sedikit penjelasan ini untuk kasus TB anak yang anaknya itu belum bisa ngeluarin dahak. Kalau ketika dia sudah bisa ngeluarin dahak itu tetap sama aja resikonya dengan TB pada dewasa. Jadi biasanya ini yang nggak menular ini yang pada balita. Jadi anak-anak yang di bawah 5 tahun. Begitu ya teman-teman, supaya tidak dispute, bingung nanti. Sekian. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber yang telah menjawab pertanyaan dari kawan-kawan tadi. Untuk waktu diskusi sebenarnya masih tersisa 5 menit. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin masih bertanya tentang apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi, mungkin bisa satu pertanyaan. Pada kawan-kawan yang ingin bertanya dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nadia Hadawati. Mungkin pertanyaannya ini ditujukan ke Pak Riza. Untuk yang di Kalimantan Selatan ini sendiri, Pak, kan TB itu selain TB paru, ada yang TB ekstra paru.
Nah, salah satu TB ekstra paru tuh ada TB payudara. Nah, apakah di datanya tuh ada juga Pak kalau kejadiannya di Kalimantan Selatan ini? Kemudian untuk kayak pemeriksaannya itu apakah kalau misalnya harus didahului batuk atau misalnya ada benjolan kayak gitu Pak? Terima kasih. Terima kasih Nadia atas pertanyaannya. Ini sedikit mengulang Pak pertanyaan dari Nadia tadi terkait dengan TB di Kalimantan Selatan. Tadi juga disebutkan salah satunya adalah TB ekstra paru. Contohnya ada TB payudara. Nah, apakah kasus tersebut ada di Kalimantan Selatan dan jika ada pemeriksaan yang seperti apa Pak yang dilakukan? Kepada Bapak Riza dipersilakan. Ya, terima kasih. Ya, TB ekstra paru walaupun jumlahnya sedikit, terutama untuk TB payudara ada di Kalimantan Selatan, sudah pernah kita temukan. Kemarin sebagian besar kalau TB yang ekstra paru ini, TB payudara itu kita temukan di rumah sakit. Terutama kemarin itu ada di rumah sakit IN, ada TB payudara. Kemudian untuk kalau gejalanya, kalau TB ekstra paru itu tidak gejala utamanya bukan batuk, jadi bukan batuk, jadi ya semacam ada benjolan, kemudian nanti dari rumah sakit diambil untuk pemeriksaan patologi, nanti lab menentukan dia TB atau selain TB, misalkan tumor atau apa. Tapi untuk di Kalimantan Selatan sudah pernah kita temukan, tapi sampai sekarang masih sangat sedikit. Terutama di rumah-rumah sakit besar. Kadang-kadang kalau di rumah atau di puskesmas kan tidak bisa melakukan pemeriksaan itu. Kalau di rumah sakit kabupaten kota juga karena keterbatasan alat, kecuali misalkan dokternya cukup berpengalaman, kemudian menuju ke rumah sakit yang pemeriksaannya lebih lengkap, baru bisa kita temukan. Kemarin kita temukan ada di rumah sakit Mbak Nadia. Tinggi, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Riza atas jawabannya. Bagaimana Nadia, apakah sudah bisa terjawab atau masih ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah menjawab pertanyaan dari kawan-kawan, dan juga terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bertanya. Dikarenakan keterbatasan waktu yang kita miliki, maka terkait dengan sesi diskusi pada kuliah pakar pada hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Namun mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa kembali berdiskusi dan bertukar pikiran terkait dengan TB. Oke, sebelum menutup kegiatan pada hari ini, ulun saya selaku moderator mohon izin untuk memberikan kesimpulan sedikit. Di mana yang disampaikan pada hari ini adalah terkait dengan TB, di mana TB merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dengan gejala utama batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih. Kemudian untuk kasus TB Indonesia sendiri, Indonesia sekarang berada di peringkat 2. Kemudian terkait dengan jenis pemeriksaan TB terdapat beberapa pemeriksaan seperti bakteriologis, kemudian penunjang, uji kepakaran obat, dan serologis. Kemudian beberapa langkah penanggulangan yang diupayakan oleh Dinas Provinsi Kalsel untuk mengatasi TB diantaranya adalah penguatan manajemen program seperti sumber daya manusia, logistik, dan pembiayaan, kemudian untuk peningkatan akses pelayanan TB, serta pengendalian faktor risiko. Dan kemudian untuk penguatan program di tingkat kabupaten atau kota yang disampaikan oleh Ibu Rahmat tadi, yang pertama ada promosi, advokasi, komunikasi, dan mobilisasi sosial. Kemudian yang kedua ada regulasi dan peningkatan pembiayaan. Kemudian yang ketiga koordinasi dan sinergisme program. Kemudian terkait dengan siapa-siapa saja yang terlibat dalam program penanggulangan TB, di mana program penanggulangan TB ini merupakan melibatkan hampir banyak sektor seperti keterlibatan profesi, kemudian juga kader atau tokoh agama dan tokoh masyarakat, kemudian juga perusahaan, lapas atau rutan, serta terakhir ada laboratorium kesehatan. Kemudian juga terkait dengan peningkatan kemandirian masyarakat, itu di antara beberapa upayanya adalah peningkatan partisipasi pasien dan mantan pasien, kemudian juga pelibatan masyarakat dalam penemuan kasus, kemudian ada pemberdayaan masyarakat melalui integrasi layanan TBC di UKBM, dan mengatasi faktor sosial mempengaruhi TB.
Kemudian beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mencegah TB adalah seperti minum obat, kemudian menutup mulut saat batuk dan bersin, kemudian tidak membuang dahak secara sembarangan, dan yang terakhir adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kesimpulan. Saya selaku MC pada hari ini memohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila terdapat kekeliruan dan banyak kesalahan dalam membawakan kegiatan. Saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Terima kasih kepada kedua narasumber yang telah bersedia berhadir dan bergabung memberikan materinya pada kegiatan Pria Pakar hari ini. Terima kasih juga kepada kawan-kawan dari Angkatan 2018 yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Rudi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya MC. Terima kasih banyak kepada Ibu Rahma Isna Saidah dan juga kepada Bapak Muhammad Giza ya. Bagus sekali Mas tadi dari mereka yang membuka mata kita kan dari tentang bagaimana promosi dan juga tentang bagaimana perkembangan TB. Kita sudah nomor 2 ya di dunia gitu. Jadi harapannya semuanya sudah mulai aware terhadap TB ini. Bagaimana mau eliminasi 2030 kalau sudah juara 2 kan gitu. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Mbak Rahma dan juga Pak Muhammad Giza gitu. Nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi, nanti saya hubungi lagi gitu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Gitu. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Silahkan kalau misalnya Mbak Rahma dan juga Pak Muhammad Giza ada kesibukan, kami persilakan untuk misalnya untuk live. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin live. Terima kasih ya, Dinglah. Ya, yang lainnya berarti nanti minggu depan kalian praktikum kan tentang mikrobiologi tentang pemeriksaannya TB yang mikroskopis yang diceritakan tadi, yang gold standarnya pemeriksaan untuk di puskesmas. Jadi nanti mungkin Koti akan menghubungi analisnya, dipersiapkan. Sama kayak kemarin mungkin praktikumnya, tapi ini beda labnya, lab mikrobiologi. Kemarin kalian di lab parasitologi. Mungkin itu. Ada pertanyaan untuk apakah hari ini maupun nanti praktikum ke depannya? Izin bertanya ulun Pak. Silakan Sarah. Terkait dengan modul untuk praktikum TB ini, kemarin yang pian bagi itu cuman ada itu Pak. Cacing, kan cacing sama karena yang TB masih belum dikasihkan oleh labnya gitu. Jadi mereka masih menggodok untuk yang kalian. Tapi ini akan Bapak tagih lagi untuk lab modul praktikumnya. Mungkin itu. Untuk analisnya Pak sama Ibu Nani semalam juga Kak Pak? Beda-beda. Oh ini nanti di SPA. Dia cowok. Mas di SPA. Beda. Terima kasih Pak. Asistennya juga beda. Asistennya juga beda. Ya mungkin ada lagi ditanyakan. Nggak ada? Cukup? Kalau cukup, sekian dulu ya dari Bapak. Sampai ketemu lagi di praktikum ya, di minggu depan untuk praktikumnya. Tetap semangat belajar, kuliah, jangan putus harapan. Mungkin itu dari saya. Kalian sudah tahu ya, kalian mungkin istirahat, belum makan dan sebagainya. Sampai ketemu lagi ya. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama, izin lah. Terima kasih Pak. Yuk, foto dulu sebelum upload ke IG kan. Baik, moderatornya ketahuan orang Banjar nih, aduh. Ya, moderatornya. Masuk kemana ya rekamannya? Mau foto kah? Di upload ke IG kan. Silakan Wan. Tadi sudah foto loh. Oh ya, ada kalau tahu terserah kalau mau lagi. Yang foto yang mau lagi kah? Rekamannya ini masuk kemana? Rekamannya masuk kemana? Yang record siapa? Merekam. Aku nih.